Hi guys, welcome back to another episode of Rumah Belajar 100. It's me Bonifalo dari tim kursus bahasa Inggris RBA 100. And today, by using a clip from The Wolf of Wall Street, I'd like to teach you how to speak like a native speaker. But before getting into that, I'd like to invite you to subscribe to our channel Kursus Bahasa Inggris RBA 100, dan juga jangan lupa untuk press the bell icon supaya kedepannya Anda bisa mendapatkan notifikasi kalau kita upload video-video menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, and sekali lagi nyalakan loncengnya. And now let's get right into it, guys. Without you, they're just worthless hunks of plastic, like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. Without you, they're just worthless hunks of plastic, like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. Hai guys, welcome. Selamat datang di bagian pembahasan dalam video kita kali ini, dan langsung saja mari kita mulai. Nah, cara Anda lafalkan kata yang paling pertama itu kayak si Abang Leo itu kayak gini ya. Without. Jadi sekali lagi, without you. Nah, kayak gitu ya. T di belakangnya kadang dilafalkan, kadang enggak menjadi masalah. Jadi sekali lagi, without you, they're just worthless. Alright? Worthless. Jangsa plastik. Nah, ini boleh of atau jangsa juga nggak menjadi masalah kayak si Abang Leo tadi. Jadi without you, they're just worthless jangsa plastik. Apa arti dari kalimat ini? Ini artinya tanpa kamu mereka adalah kumpulan atau rongsokan plastik yang tidak bernilai. Alright. Nah, kita akan bahas beberapa kata di sini. Ini artinya tanpa kamu. There ini menunjukkan ke telepon-telepon yang ditujukan. Kemudian worthless itu artinya tidak bernilai atau tidak berguna. Kalau junks itu artinya kayak rongsokan. Plastik tentunya adalah plastik ya. Nah, jadi tanpa kamu mereka hanyalah rongsokan plastik yang tiada gunanya atau tidak berguna. Nah, kita akan bahas sedikit beberapa kata di sini, terutama yang ini, kemudian yang ini, alright? Dan juga kalimat berikutnya ya. Ini hanya satu kalimat aja, nanti kita akan bahas kalimat berikutnya. Nah, for example, nah apa arti dari kata yang ini? Sekali lagi cara Anda lafalkan seperti yang tadi, worthless kayak gitu, worthless. Nah, itu artinya tiada berguna ya, tiada gunanya atau tidak bernilai atau tidak punya uangnya juga. Misalkan kalau rongsokan yang tidak bisa dijual lagi, yaitu mereka adalah worthless. Atau misalkan tidak bisa digunakan lagi, yaitu worthless, artinya tiada gunanya. Di sini aku bilang, for example, now that the company has gone bankrupt, your contract is worthless. Jadi artinya bahwa sekarang dengan perusahaan tersebut yang udah bangkrut, kontrak kamu itu tiada nilai lagi, tidak bernilai lagi ya, tidak berguna lagi. Sekali lagi, now that the company has gone bankrupt, your contract atau your contract, jadi bisa contract, bisa contract juga nggak menjadi masalah, is worthless. Artinya tiada gunanya lagi ya. Next, the security system he bought turned out to be worthless. Jadi sekali lagi, the security system he bought turned out to be worthless. Artinya bahwa sistem sekuritas yang dia beli ternyata tidak berguna ya. Ini artinya tidak berguna atau tidak bisa digunakan, entah karena mungkin rusak atau memang mereka tidak pakai. Nah, itu worthless ya. Jadi beli percuma gitu ya. Kalau yang di atas ini artinya tiada berguna dalam hal ini, tidak memiliki uang lagi karena perusahaan itu udah bangkrut. Jadi tidak ada kontrak lagi tentunya. Next. Nah, berikut adalah cara Anda lafalkan kata ini. Junk. Meskipun ada yang bilang junk, gak menjadi masalah ya. Junk. Ini makanya kalian sering dengar yang namanya junk food, alright? Kayak gini. Artinya makanan ringan. Dan kenapa disebut dengan junk? Karena dia hanya menimbulkan lemak, jadi tiada berguna sebenarnya untuk tubuh kita. Kita nggak butuh itu makanan, hanya ya karena kita mau rasa enak saja, makanya kita makan junk food, alright? Nah, tapi yang dimaksudkan di sini ini lebih kayak kerongsokan atau barang yang udah menjadi sampah ya. Jadi di sini aku tulis bahwa I cleared all the junk out of the garage. Nah, untuk kata ini Anda bisa lafalkan dengan garage. Ada yang juga lafalkan dengan garage atau garage.
atau bahkan kalau Inggris itu adalah garage atau garage, nggak menjadi masalah. Banyak sekali untuk pelafalan ini. Kalau mau Amerika adalah garage kayak gitu, atau garage kayak gitu juga nggak menjadi masalah. Garage atau garage kayak gitu nggak menjadi masalah ya. Jadi I cleared all the junk out of the garage kayak gitu. Aku harap teman-teman mengerti. Artinya bahwa aku mengeluarkan atau aku membersihkan rongsokan sampah dari gudang, alright, dari gudangnya. Next, I can't stand watching the junk that's on TV these days. Nah, ini artinya, ini dia hanya menganalogikannya bahwa apa yang ditayangkan di TV itu kayak sampah tiada berguna. Karena sekarang mungkin anggap saja dengan berbagai politik yang tidak jelas, atau dengan kayak sekarang misalkan COVID-19 yang tidak jelas, ada provokator di mana-mana, itu semua kayak bagi beberapa orang kayak itu kayak junk doang, nggak ada gunanya. Kenapa kita buang-buang waktu sebanyak mungkin hanya nonton TV tapi tidak ada gunanya untuk hidup kita. Jadi I can stand watching the junk that's on TV these days. Alright, kayak gitu. Aku harap teman-teman mengerti. Jadi itulah arti dari kata junk. Nah, kalimat berikutnya, cara Anda lafalkannya adalah like a loaded M16 without a trained marine to pull the trigger. Sekali lagi, like a loaded M16 without a trained marine to pull the trigger. Alright. Nah, kira-kira Anda udah mulai tahu ya, like a loaded M16 without a trained marine to pull the trigger. Apa arti dari kalimat ini? Ini artinya bahwa seolah-olah kayak senjata M16 tanpa seorang tentara yang terlatih untuk menembak. Alright. Nah, kita akan bahas sedikit tentang ini. Kemudian ini nggak terlalu dalam. Ini dan juga yang ini ya. Nah, apa itu? Nah, aku jelaskan dulu yang M16 itu ya, atau M16 itu adalah sebuah senjata ya. Saya yakin kalian tahu biasanya tentara pakai untuk menembak. Nah, berikut cara Anda lafalkan yang ini adalah marine. Jadi kayak gini, marine, kayak gini ya, marine. Nah, kadang ini pakai i yang panjang, kadang biasa pendek, nggak menjadi masalah. Tapi kebanyakan biasa i yang panjang. Jadi marine, kayak gitu ya. Saya harap teman-teman udah tahu. Dan M16, alright, M16 atau M16 ya. Tentunya kalau bahasa Indonesia M16, tapi bahasa Inggrisnya M16. Nah, for example, di sini aku udah siapkan contohnya. Pertama adalah kata load, alright. Maaf, ribut ya. Kalau loaded di sini artinya terisi atau termuat dengan peluru tentunya. Arti dari kata load, sekali lagi ini cara Anda lafalkannya adalah load, alright, kayak gini, load. Itu artinya bisa muatan, bisa mengisi, bisa banyak hal ini ya. Banyak sekali arti untuk ini. Nanti kita akan bahas yang paling sering dipakai orang. Yang lainnya nggak terlalu dipakai orang, silahkan mau cek sendiri, atau nggak perlu juga, nggak menjadi masalah. Nah, di sini aku bilang, hey, don't load the gun here, alright. Artinya jangan isi senapan tersebut dengan peluru. Jadi load itu artinya mengisi senapan dengan peluru ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang load the gun, itu artinya ngisi dengan peluru. Kalau don't load the gun berarti jangan isi, alright. Di sini kan don't load the gun, alright, berarti jangan isi. This is not a shooting range area. Ini bukan tempat penembakan, atau tidak, biasa orang berlatih biasa kan ada tempatnya sendiri. Itulah yang dinamakan dengan shooting range area, alright. Jadi kayak gitu. Jadi don't load the gun here. Jangan ngisi pelurunya di sini. Jangan ngisi senjata tersebut di sini ya. Next. Itu artinya, jadi ini artinya mengisi peluru. Load the gun itu artinya ngisi peluru. Tapi don't load the gun itu artinya jangan ngisi peluru. Next, the maximum load for this elevator is 8 persons. Artinya bahwa beban, di sini artinya beban ya, atau muatan.
Kalau di atas ini artinya memuat atau mengisi, dalam hal ini peluru ya. Jadi tapi di sini artinya muatan. Jadi bisa untuk mobil, muatan untuk apa saja terserah. Untuk track itu juga terserah ya. Jadi the maximum load for this elevator is 8 persons. Artinya bahwa beban paling maksimal untuk elevator yang ini adalah, kita di Indonesia pakai elevator ya, lift ya. Ini adalah 8 orang ya. Jadi cuma 8 orang aja. Jadi Anda pakai kata load. Next. Nah, ini secara informal ya, yang di bagian sini informal banget. Ini dia memiliki arti dengan a lot atau a lot ya. Jadi sekali lagi memiliki arti yang sama dengan a lot. Jadi mereka kadang secara informal mereka bilang a lot of people. Padahal kalau misal banyak orang yang saya yakin lebih kenal dengan a lot of people. Tapi juga ada yang juga melafalkannya dengan a lot of people. A lot of people are going back to work now. Mereka memiliki arti yang sama dengan a lot, alright? A load atau a lot juga nggak menjadi masalah. Silahkan pilih salah satunya. Atau kata yang ini, kebanyakan dalam kehidupan informal mereka itu dipakai untuk ditukarkan dengan kata yang ini ya. Jadi mereka sebenarnya bukan ditukarkan tapi tergantung kebiasaan seseorang aja. Ada yang melafalkannya dengan lots, tetapi ada juga yang melafalkannya dengan loads, alright? Jadi tergantung dari kebiasaan seseorang. Jadi seperti yang tadi di atas ini, ada yang bilang load, ada yang bilang a lot. Jadi ada yang bilang a load, ada yang bilang a lot, alright? Jadi tergantung saja. Tapi ini secara informal aja. Jangan pakai untuk kayak Anda menulis artikel, jangan pakai hal seperti tersebut. Kalau Anda mau pakai artikel, pakai yang ini nih, yang a lot ini ya. Jadi sekali lagi cara Anda lafalkannya adalah loads. She looks loads better. Jadi sekali lagi she looks loads better with her new haircut. Jadi kayak gitu. Artinya dia kelihatan lebih bagus dengan guntingan rambutnya yang baru atau potongan rambutnya yang terbaru ya. Jadi she looks loads better with her new haircut. Kayak gitu. Saya harap teman-teman mengerti. Atau a lot of people atau a lot of people juga nggak menjadi masalah. A lot of people, saya terbiasa dengan yang paling pertama sih, a lot of people. Tapi tergantung ya kebiasaan Anda. A lot of people are going back to work now. Next. Nah, ini memiliki arti juga, artinya memuat ya, seperti yang tadi, mengisi, memuat. Misalkan mengisi atau memuat beban ke atas mobil. Let's load up the car and then we can go. Sekali lagi, let's load up the car and then we can go. Artinya mari kita ngisi muatan ke mobilnya dan kita bisa pergi. Alright, dan kemudian kita bisa pergi. Let's load up the car. Jadi load up itu artinya mengisi atau memberi muatan ke sesuatu ya. Let's load up the car and then we can go. Alright. Atau Anda misalkan memberi perintah, hey, load up the car. Hey, load up the car. Alright. Atau hey, load up the truck. Atau sekali lagi, hey, load up the truck. Kayak gitu nggak menjadi masalah, alright? Next, kita akan bahas sedikit tentang kalimat frasa yang ini. Cara Anda lafalkannya adalah pull the trigger. Pull the trigger. Bahkan ini ada yang lafalkannya dengan pull. Pull, nggak menjadi masalah. Pull the trigger. Yang penting dimengerti ya. Di sini aku bilang he pulled the trigger and killed my dog. Nah, apa arti dari kata pull the trigger itu? Pull the trigger itu artinya menembak ya. Jadi trigger itu yang biasa bagian yang di bagian sini nih, itulah yang dinamakan dengan trigger. Kalau you pull the trigger berarti tak. Nah, saat itu peluru langsung terlepas ya. Jadi he pulled the trigger and killed my dog. Jadi sekali lagi, he pulled the trigger and killed my dog. Bahkan ada yang bilang dog. Kebanyakan yang bilang dog sih. Jadi sekali lagi dog. He pulled the trigger and killed my dog. Next, if we don't pull the trigger on this deal, then we might never get a chance again. Artinya bahwa ini di sini kata pull the trigger di sini memiliki arti yang agak berbeda. Ini artinya mencoba untuk mengambil keputusan. Jadi jika kita tidak mencoba untuk mengambil keputusan untuk deal yang ini, kita tidak akan dapatkan kesempatan tersebut lagi. Jadi sekali lagi, pull the trigger itu artinya mencoba untuk mengambil keputusan. If we don't pull the trigger on this deal, then we might never get a chance again. Nah, ini Anda bisa lafalkan dengan chance atau chance juga nggak menjadi masalah ya.
Artinya sekali lagi, jika kita tidak mencoba mengambil keputusan untuk deal yang ini, kita tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut lagi. Yang berikut, Jeff's been hemming and hawing. Nah, ini Anda bisa lafalkan dengan hawing juga nggak menjadi masalah. Nah, ini artinya hem and ha atau ho, ini artinya ragu-ragu. Ini adalah khusus untuk orang Amerika ya, kebanyakan mereka pakai kata yang ini. Itu artinya ragu-ragu, alright? Hem and ha atau hem and ho. Itu kayaknya kayak ha seperti itu. Jadi orangnya ragu-ragu, bingung-bingung kali. Makanya disebutnya dengan hem and ha. Nggak tahu sih ya, tapi bisa jadi. Jadi Jeff's been hemming and hawing about which car to buy. Artinya Jeff itu udah bingung atau udah ragu-ragu tentang mobil yang mana untuk dibeli. I wish he would just pull the trigger. Jadi aku harap dia langsung saja ngambil keputusan gitu ya. Jadi di sini artinya ngambil keputusan memiliki arti yang sama dengan yang paling pertama sini ya. Jadi Jeff's been hemming and hawing about which car to buy. Jadi misalkan kalau ada Anda ngomong tentang doubt atau ragu-ragu, Anda juga bisa pakai ini ya. Misalkan Bonnie has been hemming and hawing, right, about apa, dia ragu-ragu tentang apa, kira-kira kayak gitu ya. Atau Anda bisa katakan misalkan si Michael ya, Michael selalu ragu-ragu ketika membeli mobil atau kayak gitu. Jadi Michael always hems and has atau has. Jadi sekali lagi, Michael always hems and has about buying a car, mengenai membeli mobil, atau about which car to buy. Boleh kayak gitu ya. Jadi I wish he would just pull the trigger. Jadi dia langsung ambil keputusan aja ya. Pull the trigger artinya langsung saja ambil keputusan. Jadi kedepannya kalau Anda ngomong tentang ngambil keputusan, pull the trigger, alright? Hey, pull the trigger now, kayak gitu ya. Jadi lebih gaul, kayak ngomong bahasa Inggris lebih gaul. Jangan hanya kayak decide now. Ya itu bagus, tapi coba kadang gaul sedikit kan. Bercanda. Alright, next. After Anto passed me the ball, I tried to pull the trigger, but it was in vain. Artinya bahwa sesudah Anto mengoper ya, menendang bola ke arah saya mencoba. Nah di sini artinya mencoba untuk menendang ke gawang. I tried to pull the trigger. Aku langsung tendang ke gawang. Biasanya kayak gitu. Jadi pull the trigger itu biasanya lebih ke keputusan yang paling terakhir. Tetapi it was in vain. In vain ini artinya sia-sia, alright? Jadi nggak masuk ke golnya. After Anto passed me the ball, I tried to pull the trigger, but it was in vain. Alright, saya harap teman-teman mengerti. Jadi sekali lagi, pull the trigger now. Dan jadi pokoknya kalau orang bilang pull the trigger now, itu artinya mengambil keputusan. Misalkan kayak pull the trigger to join our community now. Jadi kayak pull the trigger to join, artinya ambillah keputusan sekarang untuk join komunitas kami. Nah, Anda bisa pakai kata-kata seperti itu, alright? Atau misalkan kata-kata seperti yang ini ya, a lot of people, atau a lot of cars, atau a lot of cows. Jadi hal apa saja yang banyak Anda bisa pakai kata a lot of ketimbang a lot of. Ya, kadang kita pakai semuanya itu supaya terbiasa, alright? Atau ini, loads better. She looks loads better with her new haircut. Kayak gitu. Atau load dalam hal apa saja. Atau misalkan yang ini, worthless. Misalkan kalian lihat sesuatu, oh it is worthless, just throw it away. Kayak gitu, buang saja, alright? It is worthless. Jadi nggak ada gunanya lagi, just throw it away. Atau misalkan junk, sama sih, kata junk juga sama, alright? Dan begitu saja untuk pelajaran kita hari ini. Saya harap teman-teman mengerti. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke halaman YouTube kita. Sekali lagi kalian hanya cari RBA 100 aja ya. Ketikkan aja di search barnya dan langsung enter, pasti kita muncul. Yang penting harus selalu jangan dipisah ya. RBA 100 itu jangan dipisah, dan langsung saja subscribe ke halaman YouTube kita dan nyalakan loncengnya di bagian bawah sini. Dan juga untuk teman-teman sekalian jangan lupa untuk like halaman Facebook kita, kursus bahasa Inggris RBA 100. Sekali lagi kalau Anda mau cari tinggal RBA 100 saja, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Caranya adalah klik di video ini
Kemudian di bagian sini ada nama kita dan simbol loncengnya. Klik lonceng tersebut dan pilih semua video, alright? Dan untuk teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan mentoring langsung dari kami, Anda bisa menghubungi nomor WA salah satu admin kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi lebih mengenai program-program kami ya. Sebentar aku tuliskan nomornya, yaitu 0813 8719 8968. Silahkan hubungi nomor WA ini dan minta lebih banyak informasi tentang promo atau program kami. Banyak hal di sana. Dan bahkan sekarang kita ada sebuah program yang mana ada 85% off. Artinya 85% diskon. Anda hanya bayar Rp150.000 untuk bisa dapat lifetime akses. Jadi lifetime akses seumur hidup Anda bisa hanya dapatkan dengan hanya 150.000. Anda bisa ngomong bahasa Inggris dengan kita, dengan saya dan komunitas kita setiap hari. Anda akan dilatih untuk ngomong bahasa Inggris setiap hari supaya Anda terbiasa. Ada materi yang bisa Anda akses seluruhnya. Ada juga grup WA, tentunya bimbingan dengan kita secara gratis setiap hari. Dan begitu saja, jangan lupa untuk bagikan video ini ke halaman Facebook Anda ataupun grup WA ataupun Facebook Anda, bahkan ke story Anda. Terima kasih banyak untuk kesempatan tersebut dan silahkan lanjutkan video ini. Good luck guys. Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger. Without you, they're just worthless hunks of plastic. Like a loaded M16 without a trained Marine to pull the trigger.